Luar biasa dahsyatnya dari racikan ini. Semua hama pada tanaman kita itu KO di tempat. Banyak sekali yang sudah membuktikan cara ini dan hasilnya itu sangat luar biasa. Insektisida itu menjadi lebih kuat. Nah, sahabat bisa lihat ketika saya coba menyeprai ke tanaman padi ini, ternyata di sini walang sangit semuanya mati. Sahabat bisa lihat ya, ketika saya spray barusan, walang sangit itu banyak sekali berterbangan dan ternyata walang sangit itu langsung KO. Dengan hitungan detik saja sahabat, saking kuat dan kerasnya memakai insektisida hama penggerak batang padi tersebut sahabat ya. Nah, saya akan kasih tips dan triknya antar sahabat untuk mengatasi hama penggerak batang padi agar tanaman padi kita itu tidak akan putih malai buah padi kita sahabat ya. Nah, di sini juga ada belalang langsung mati memakai insektisida penggerak batang padi. Oke sahabat, pertama-tama di sini kita siapkan alat dulu atau air ya, sebanyak kurang lebih 5 liter. Nah, di sini kita menggunakan insektisida yang paling beracun dulu sahabat. Yang pertama ya, ntar saya akan kasih tahu cara pembuatan dari insektisida ini. Nah, untuk satu gendongan semprotan sahabat, kita cukup memakai 2 cup saja atau kurang lebih 280 ml. Nah, tips dan triknya sahabat, agar tanaman padi kita itu terhindar atau bebas dari hama penggerak batang padi, pastikan sahabat spray insektisida tersebut ketika 1 bulan mau bunting atau masuk fase generatif sahabat ya. Kalau sudah lewat dari itu sudah terlambat sahabat ya. Dari itu ketika mau masuk fase bunting atau generatif, kita harus spray sekali seminggu. Nah, ini yang kedua sahabat ya, sudah cukup. Nah sahabat, setelah ini entar ketika kita spray ke tanaman padi kita itu sahabat, jangan lupa kita memakai pestisida dari toko pertanian yang sifatnya sistemik. Nah, saya akan contohkan di sini. Nah, di sini saya memakai spontan. Nah, spontan ini sifatnya itu sistemik, yang artinya dia ketika kita spray entar dia langsung masuk ke rongga tanaman kita. Sahabat bebas mau pakai apapun mereknya. Di sini bahan aktifnya Dimehipo sahabat ya, 400 gram begitu ya sahabat. Dan pastikan sahabat memakai insektisida yang sifatnya sistemik, yang artinya ketika kita spray entar ke tanaman padi kita, pestisida tersebut masuk ke rongga jaringan tanaman kita, sehingga hama ulat itu ketika hama penggerak batang padi tersebut memakan tanaman kita, penggerak batang padi itu langsung mati. Nah, ketika kita memakai insektisida yang paling beracun pertama tersebut sahabat ya, di sini kita hanya memakai sedikit saja. Saya akan perlihatkan ini, kalau nggak salah paling bawahnya itu hanya 10 mili sahabat ya, 15 mili dan yang paling tinggi itu 50 mili. Nggak usah terlalu banyak sahabat ya, kita cukup memakai 10 mili dari insektisida yang sifatnya sistemik, yang artinya sahabat bebas mau pakai pestisida apapun yang kita gunakan adalah sistemik begitu ya sahabat, begitu intinya. Nah, ini 10 mili sahabat ya, 15 mili sahabat ya, ini 15 mili cukup sahabat. Kita memakai 15 mili dari pestisida toko pertanian atau insektisida dari toko pertanian sahabat. Setelah ini sahabat, nah langsung kita aduk-aduk. Nah, ketika kita mengaduknya begini, itu mengeluarkan busa, yang artinya perekatnya itu sangat kuat sekali. Karena dari insektisida yang kita buat pertama tersebut sahabat, itu racunnya itu sangat kuat sekali sahabat ya. Dan sehingga terkena hama pada tanaman kita, termasuk hama tanaman padi, walang sangit, wereng dan lainnya itu langsung KO sahabat ya. Apalagi ini kita memakai sistemik. Nah, langsung kita masukkan ke gendongan semprotan sampai penuh saja di sini sahabat ya. Nah, untuk cara pembuatannya sahabat, saya akan kasih tahu cara pembuatan dari insektisida yang kekuatannya itu 10 kali lipat sahabat ya. Nah, sebenarnya sahabat saya sudah terlalu banyak membahas tentang pestisida yang saya bahas ini sahabat ya, tetapi nggak apa, kita akan buat lagi di sini. Nah, ini perekat yang saya buat sendiri sahabat ya, sehingga mengeluarkan busa seperti ini. Oke, untuk bahan pertama di sini sahabat, untuk membuat insektisida itu menjadi 10 kali lipat, yaitu dari spontan tersebut sahabat,
di sini kita memakai camper atau kapur barus sebanyak 1 biji. Nah, yang kedua, di sini kita memakai baygon ya sahabat ya. Baygon atau sahabat bisa memakai baygon cair, itu nggak ada masalah, sebanyak 1 biji. Terus bahan ketiga di sini yang kita pakai adalah cuka apel ya, atau cuka. Yang artinya ketika pestisida kita itu tingkat keasamannya itu tinggi, itu artinya racunnya itu sangat kuat, dan pestisida kita itu atau insektisida kita itu akan semakin kuat dan bertahan lama, sehingga ketika terkena hama pada tanaman kita itu, hama tersebut langsung mati sahabat ya. Nah, bahan tersebut dari awal kita haluskan ya. Nah, kalau sudah dihaluskan seperti ini, langsung kita pindahkan ke wadah yang kita sudah sediakan sahabat, seperti ini ya. Masukkan aja semuanya. Dan video sebelumnya saya sudah bahas ya cara pembuatan dari pestisida tersebut. Berarti tadi dari camphor atau kapur barus, yang kedua baygon sahabat ya, yang ketiga itu adalah air cuka. Nah, begitu ya. Nah, ini sudah sudah halus ya sahabat. Nah, setelah ini ntar kita akan tambahkan satu bahan lagi biar hasilnya lebih maksimal, yaitu tembakau sahabat ya. Nah, kita langsung pindahkan ke tembakau. Tembakau ini kita pakai setengah ons atau 50 gram saja sudah cukup sahabat ya, untuk membuat insektisida tersebut. Langsung kita campur adukan seperti ini sampai benar-benar merata sahabat ya. Nah, setelah ini baru kita masukkan cuka, yang artinya cuka tersebut kita campur dengan air ya. Cuka kita itu memakai cuka kalau bisa lebih banyak itu lebih bagus sahabat ya, dari cuka atau dari bahan-bahan semuanya ini itu lebih bagus. Setelah ini baru kita pindahkan ke dalam drigen. Nah, drigen yang ukuran 5 liter sahabat ya. Nah, ini sudah kuning seperti ini sahabat ya. Ini tembakau semuanya itu sangat-sangatlah beracun sahabat ya. Fungsi dari camper itu sahabat, ketika ngengat datang untuk menaruh telurnya ke tanaman padi kita itu sahabat, ntar dia tidak berani mendekat sebab bau dari camper itu. Ingat sahabat, kita taruh selama 1 hari 1 malam baru kita aplikasikan ke tanaman padi kita, begitu ya. Entar aplikasikan atau terus gunakan sekali seminggu sampai tanaman padi kita itu masuk fase bunting. Nah, sesudah fase bunting, di situ biarkan, insya Allah hama penggerak batang pada tanaman padi kita itu aman. Nah, itu saja ya sahabat. Semoga bermanfaat. Silahkan dipraktikkan di tempat sahabat masing-masing. Nah, itu dia sahabat ya. Semoga bermanfaat. Silahkan klik video yang ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.